Bisa jadi Prabowo tersandera oleh sesuatu atau seseorang. Prabowo pastinya frustrasi gara-gara PPN 12% ini. Kalau terus dipaksakan, dia bakal dikritik sepanjang masa pemerintahan. Dianggap tidak peka dengan kesulitan masyarakat. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Semakin mendekati tahun 2025, isu PPN 12% makin panas. PPN 12% ini sebenarnya meresahkan banyak orang, terutama kalangan menengah, karena efeknya biaya hidup makin naik. Bahkan ada yang memprediksi pengeluaran orang miskin bakal naik 100.000 per bulan dan pengeluaran kelas menengah naik menjadi sekitar 350 ribuan. Meskipun tidak semua kena PPN dan katanya hanya barang mewah tidak kena PPN, padahal tidak ada patokan resmi mana barang mewah atau tidak mewah. Tapi tetap saja efek dominonya bakal melebar kemana-mana. Semua lapisan masyarakat bakal kena imbasnya, harga-harga akan tetap naik. PPN 12% ini sudah dikritik sejak lama. Ada desakan untuk membatalkan atau minimal ditunda sampai ekonomi membaik. Bahkan ada demo menolak PPN 12%. Ada petisi untuk menolak PPN 12% yang sudah ditandatangani lebih dari 150.000 orang. Di media sosial, pemerintahan Prabowo dikecam habis-habisan karena dianggap tidak mendengarkan keluhan rakyat. Padahal, sebelum pemilu, Prabowo pernah berjanji tidak akan menaikkan tarif pajak. Dia bilang pajak itu masalahnya adalah bagaimana secara efisien mengumpulkan pajak, bukan naikin pajak setinggi-tingginya. Nanti kalau dinaikin, orang jadi males kerja dan memilih pindah ke negara lain. Tapi faktanya PPN tetap naik 12% dengan alasan yang kita sendiri sangat bingung. Belum genap 100 hari, Prabowo sudah membuat banyak gebrakan yang kesannya negatif di mata rakyat. PPN ini salah satunya, jadi saya pikir Prabowo agak serba salah, bahkan mungkin frustrasi dengan penolakan dari rakyat yang ternyata sangat tinggi belakangan ini. Hingga akhirnya terjadi saling tuding. Melihat Prabowo terus menjadi sasaran kritikan oleh banyak pihak, akhirnya Gerindra turun tangan membela Prabowo. Gerindra lalu membuat sebuah pernyataan bahwa PPN 12% ini adalah aturan dari DPR yang diinisiasi oleh PDIP. Bola panasnya dilempar ke PDIP. Saya paham, ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat supaya fokus ke PDIP. Bahkan Ketua Fraksi PKB menuding PDIP mencela-mencela. PDIP yang menginisiasi lalu kemudian balik badan dan menyerang balik kebijakan PPN itu. Tapi fakta ini tidak sepenuhnya benar. PPN 12% adalah hasil dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ternyata adalah inisiasi dari Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Saat itu, PPN 12% disetujui dengan asumsi perekonomian baik-baik saja. Tapi saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja dan wajar ada usulan supaya PPN 12% ini dikaji ulang. Ditambah lagi dengan penolakan dari rakyat membuat situasi semakin mumet. Kalau Gerindra mau menyalahkan PDIP, oke, kita anggap saja PDIP yang menjadi inisiator, padahal itu atas permintaan Jokowi. Tapi kita anggap saja PDIP yang memulai semua ini. Masalahnya, PPN 12% ini mendapatkan persetujuan dari 8 fraksi partai, termasuk Gerindra sendiri. Hanya PKS satu-satunya partai yang menolak. Partai lain juga ikut andil dan setuju. Lalu kita bahas soal solusi. Sebenarnya solusinya simple. Ada dua cara untuk membatalkan atau minimal menunda PPN 12% ini. Yang pertama adalah melakukan judicial review ke MK. Tapi ini butuh proses yang agak lama. Yang kedua adalah, ini yang paling cepat, Presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah atau semacam perpu. Ini tergantung pemerintah mau atau tidak. Padahal saat ini PDIP seorang diri tidak punya power untuk menghalangi. Kim Plus bisa dengan mudah mengubah aturan ini dalam hitungan hari kalau mereka mau. Lagi pula ini adalah peluang politik yang sangat menguntungkan bagi Prabowo dan Gerindra. Harusnya mereka semangat menggagalkan PPN 12% ini setelah melihat banyaknya protes dari masyarakat.
Gerindra bisa mengambil simpati besar dan PDIP mungkin akan kena getahnya, dimarahi masyarakat. Ini saat yang tepat untuk membersihkan nama Gerindra dan Prabowo karena tidak mau dikaitkan dengan PPN 12% ini. Inilah saatnya Kim Plus melakukan serangan balik kepada PDIP. Mereka kalau mau membuat aturan yang menguntungkan mereka, saya rasa bisa selesai dalam beberapa hari. Tapi yang kita lihat sekarang adalah mereka malah saling menuding, saling tunjuk kambing hitam, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan apa maunya rakyat, yaitu membatalkan kenaikan PPN 12%. Ini terkesan mereka mau menyalahkan inisiator, tapi terkesan ikut menikmati dan menjalankan. PDIP sekarang minta dikaji ulang, menginisiasi agar PPN 12% ini ditunda atau dibatalkan. Kenapa sekarang Gerindra dan kawan-kawan tidak mau? Dulu katanya PDIP menginisiasi, mereka oke dan setuju. Sekarang PDIP balik arah meminta dikaji ulang, mereka malah tidak mau. Padahal solusinya cuma terbitkan Perpu dan perintahkan revisi undang-undang yang berkaitan. Gitu aja kok repot. Koalisi Kim Plus menguasai sekitar 80% di parlemen. Kalau memang ada niat, bisa kok dibatalkan. Ingat, dulu MK pernah membuat keajaiban untuk Gibran, padahal dikecam dan ditolak di mana-mana. Tetap saja aturan itu lolos dan dipaksakan. Sekarang aturan PPN 12% ditolak rakyat, diminta dikaji ulang, ada jalan sah untuk membatalkan, tapi mereka tidak ada niat untuk itu. Yang kita lihat saat ini adalah drama saling menyalahkan yang tidak ada penyelesaiannya. Coba pikirkan lagi, kenapa terkesan PPN 12% ini harus dijalankan meskipun ditolak di mana-mana? Kalau kita lihat ke belakang, ini adalah inisiasi dari Jokowi. Kalau PPN dibatalkan, apakah ada yang takut dengan reaksi dari Jokowi? Jokowi menginisiasi ini pasti ada tujuannya, dan ketika kita melihat segala kelakuannya belakangan ini, sepertinya ada yang terselubung yang tidak kita tahu. Kalau ada yang berani menolak PPN 12%, mungkin bakal ada yang marah. Lagi pula, APBN sedang ngos-ngosan akibat utang warisan Jokowi, dan Prabowo butuh dana untuk program makan gratis sebesar 70 triliun di tahun 2025. Ini aneh, anak sekolah dikasih makan tapi duitnya dari PPN yang dipajaki dari orang tuanya. Intinya Prabowo bisa menjadi pahlawan kalau berani membatalkan PPN 12%. Bahkan lebih hebat lagi kalau dia berani menurunkan PPN, seperti Vietnam. Bahkan di Pilpres 2029, peluangnya sangat terbuka, sangat besar untuk menjadi presiden di periode kedua. Tapi kalau Prabowo masih ragu atau bahkan tetap ngotot, mungkin ada dua kesimpulan. Yang pertama, APBN sangat berat kalau tidak ada PPN 12%. Yang kedua, mungkin bisa jadi Prabowo tersandera oleh sesuatu atau seseorang. Prabowo pastinya frustrasi gara-gara PPN 12% ini. Kalau terus dipaksakan, dia bakal dikritik sepanjang masa pemerintahan. Dianggap tidak peka dengan kesulitan masyarakat. Kalau dibatalkan, mungkin ada konsekuensi politik yang lebih besar. Serba salah memang, tapi ini fakta. Kalau bicara kebijakan Jokowi, Prabowo seringkali tidak berkutik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.